Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi nonton STNJ, Satria Tanya, mohon dijawab. Ya, bareng gua Satria Panji. Nah, nanti di sini gua akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue dari berbagai latar belakang nih. Kita akan tanya-tanya seputar kehidupannya dia, suka dukanya, pokoknya apapun lah tentang mereka gitu, yang pastinya seru-seru abis. Oke, buat konten perdana ini akan ada teman gue nih dari uh, yang dia backgroundnya itu sekarang kesibukannya di dunia pertambangan. Nanti kita coba kulik-kulik ya, gimana sih pengalamannya dia dan juga suka dukanya nih mungkin kerja di tambang tuh gimana. Oke, kita tunggu ya. Namanya adalah Mas Adit. Nanti kita tunggu sebentar lagi Mas Adit untuk join. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Cek. Salam Pak, dengar nggak suara gue? Dengar bos, siap. Akhirnya telah bergabung bersama saya di sini. Gimana Pets? Apa kabar bro? Alhamdulillah, baik-baik. Lu gimana kabar di sana? Ya udah minggu ke-6 gue di sini. Minggu ke-6 ya, oke. Kalau Sabtu masih masuk juga ya? Apa tergantung kebutuhan? Sebenarnya bisa bolos sih, cuma gak enak gitu. Oh. Aslinya sih masuk, cuma ya orang-orang bodo amat sebenarnya. Oke. Minggu berarti ya? Apa liburnya? Ya sebenarnya gue seminggu tuh ada satu yang off lah. Oh, Satu gue jatuhnya kalau harus pakai roster. Oh, jadi boleh milih, lu bebas mau Sabtu, mau misalnya ngambil Senin Sabtu gitu ya. Tapi minggunya masuk, misalnya lu milih Rabu, Minggu masuk berarti. Yuk. Oh gitu, ya, ngeri. Mantap. Lu dalam rangka apa Pets bikin gini Pets? Nggak apa-apa, dalam rangka iseng aja. Jadi kepikiran aja sih apa namanya, gue mungkin dimulai dari lu nih kayak iseng nanya-nanya dari berbagai latar belakang gitu. Sebenarnya nggak harus tentang kerjaan, tapi kan mungkin pengalaman di sana gimana, terus mungkin ada nanti pesan-pesan juga yang bisa dikasih. Ya lebih ke silaturahmi juga, sama lebih ke apa sih namanya, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Itu sih. Oh. Kalau misalnya dari berbagai latar belakang kan mungkin ada yang bisa nanti apa namanya gue ambil, terus juga karena kemarin gue udah izin sama lu juga nih, mungkin nanti coba mau gue upload gitu ke YouTube, mungkin juga nanti yang lain ada yang bisa dengerin juga gitu, bisa ada manfaatnya juga gitu. Aman Pak. Ya walaupun sih kayak kebanyakan kita cerita-cerita aja sih, kayak ngobrol santai nggak jelas gitu. Oke. Sebenarnya bagusnya itu kita ngomongin udah mau masuk umur 30 tau. Oh iya, boleh. Ntar bisa kita bikin lagi, mungkin lebih rame. Anjir gak berasa banget ya. Tahun depan anjir pada 30 tahun depan. Iya, udah. Ya kalau dari awal masuk kuliah udah 10 tahun lah ya, 2010 kita kan. Anjir. Iya, 2010 gila. Orang nggak berasa. Sampai kemarin tuh harusnya kita 10 tahunan ini ya. 1 dekade maksudnya. Karena COVID. Udah iya. Udah direncanain padahal. Dan tapi nggak tahu kapan bisa ini ibaratnya memperingatinya gitu. Kayak kalau virtual apaan ya? Waktu itu kan ada yang bikin tuh virtual kayak. Nggak asik apa sih? Nggak. Jatuhnya apa ya? Ya kan reuni, harus ketemu reuni itu. Iya, maksudnya ya itu tadi virtual cuman maksudnya kalau kayak kita berdua nih kan enak nih tektokan. Kalau ber-100 sama ber-200 kita itu siapa yang mau gantian ngomong, maksudnya acaranya susah juga. Iya. Ya semoga kita doain cepat kelar lah nih kondisi dunia saat ini. Oke. Dit, sorry sebelum mulai boleh mungkin ceritain dulu misalnya lo nama lengkap mungkin, atau langsung aja sekarang kesibukannya apa, mungkin sekarang
sebagai apa juga mungkin jabatan di kantor atau yang lainnya buat intermezzo aja di awal gitu. Oke. Jadi ntar dulu. Ini kita ngobrol santai aja tuh, Bats. Gue Ngobrol mau santai apa ya. nyapa audiens. Kagak usah, santai aja. Bebas. Saya baru pertama juga soalnya gue ngobrol-ngobrol santai gitu. Gue juga baru pertama. Kalau lu mungkin ada waktu, gue udah ada beberapa ini sih, apa namanya, episode yang gue sendiri. Bolehlah di YouTube atau Spotify ada ininya, video atau podcastnya. Wah, lu gak nge-share lu. Tau gitu gue nonton dulu. Nggak apa-apa. Itu kalau itu beda-beda tema. Kalau itu soalnya cerita gue doang. Kayak yang hancur-hancurnya apa gimana lah gitu. Kalau ini kayak segmen berbeda ini makanya kayak konten beda. Oke. Oke, bro. Kalau kelas balik ya. Nama lu siapa? Aditya Fadilah Muhammad ya, lengkapnya ya? Aditya Fadilah Muhammad. Gue kebiasaan kalau ada audiensnya nih. Jadi cepet. Sorry. Nggak apa-apa. Kalau mau cek di IG ada Aditya FM. Ada Aditya FM, Aditya FM ya. Aktif LinkedIn juga nggak terlalu aktif ya, cuma ada lah Aditya Fadilah Muhammad. Gue juga sempat bikin, tapi emang nggak dinamik gitu sih update-nya. Ya, kelahiran 93, jadi setahun lebih muda dibanding teman-teman. Gue maksudnya. Sama lah, masih muda lah kita. Masih muda. Ya. Gue masih 28 tahun ini. Anjir. Gua sih udah married ya, gue udah married. Udah jalan 3 tahun married ya. Sama teman kampus juga. Ya, ketiga gizi lah. Nah, apalagi ya kira-kira yang perlu lo tahu? Itu aja sih paling. Ya, sekarang kesibukan lu masih di ini ya, salah satu perusahaan di bidang pertambangan. Jasik, gue nggak nyebut nama padahal udah ada tulisannya depannya F belakang. Ya? Gue nggak di briefing nggak boleh pakai merek nih, jadi gue kagak apa-apa. Justru gue takut nanti perusahaan lu menuntut ini, merusak citra perusahaan. Jadi gue bilang gue kontraktor. Kontraktor, oke. Gimana Pak? Udah lama 6 ya? Tahun, 6 tahun, oke. Nggak berasa. Kalau daerahnya itu lebih tepatnya di mana sih, Dit? Kan Papua ya, maksudnya di kecamatan atau kabupaten, wilayahnya tuh di mananya sih? Kalau kita bicara Papua, biasanya kita familiar kalau bilangnya burung ya. Kalau burung itu, kalau misalnya kalau lo tahu Raja Ampat, pasti orang bilang di kepala burung. Iya. Ya burung gitu kan. Yak di atas kepala burung. Nah, kalau Timika ini atau Tembagapura, Freeport ini kan operasinya di Timika sama Tembagapura ya. Okay. Nah, itu ada di dada burung. Oke. Selatan sampai ke arah tengah. Dari pantai sampai ke pegunungan ya. Perjalanan lumayan jauh lah dari Jakarta. 6 jam. Wow. Udah waktu ya. Nanti kalau ke sini juga ada perjalanan darat juga. Kalau ke Highland-nya, tempat tambangnya ada perjalanan darat sekitar 3-4 jam. Gila. Jadi spesifiknya Timika sama Tembagapura ya? Ini lokasi yang saat ini operasionalnya ya? Iya, daerah operasional kita dari Timika sampai Tembagapura. Timika itu kita ada tempat pengeringan konsentrat sama pengapalannya. Kalau di atas itu tempat tambang sama pemrosesan awalnya. Oke. Dit, sorry, sebelum kita lanjut ini nih ceritain kerjaan lah atau yang lainnya, mungkin flashback dikit dulu kali, nggak apa-apa ya? Flashback boleh, dikit. Oke, kita dulu tuh kuliah 2010 kan ya, seangkatan ya? Kuliah. Nah, itu mungkin boleh lu ceritain apa namanya? Kok bisa sampai kerja di yang perusahaan sekarang gitu, kontraktor tambang di Papua ini. Misalnya dulu kuliahnya apa, mungkin terus kita ngapain aja sih di kuliah. Kok kayaknya kerjaannya sekarang yang mungkin bagi orang wow gitu misalnya. Sampai step by stepnya lu bisa sampai kayak sekarang gitu, maksudnya dari zaman kuliah. Mungkin kegiatannya kah atau belajar apanya gitu. Iya, kalau kuliah balik
lagi kuliah 10 tahun yang lalu ya, kita udah tua sekali. Iya, harusnya nggak usah disebut. Udah tua banget ya anjir 2010 ya. Jadi untuk tahun 2010 kesannya kayaknya baru beberapa tahun yang lalu ya, tapi ternyata itu udah 10 tahun yang lalu. Itu lagi zaman-zamannya industri oil and gas sama tambang tuh lagi booming banget tahun-tahun itu ya. Dan waktu itu kalau kita flashback emang pengennya sih sebenarnya kita bisa masuk ke salah satu industri yang ke arah sana gitu. Gue yakin hampir banyak lah anak terutama cowok ya, karena emang kalau kiri kanan baik cowok kan masih baik, wah teknik mau mana, kerja di mana teknik oil and gas, mining ya pastilah ya, itu udah pasti disebut gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa bisa kerja di sini dan nyambung ke kuliahnya sebenarnya gue juga nggak tahu, karena gue yakin semua orang yang di zaman kita ngambil K3 itu kayak semuanya tebak-tebakan sebenarnya. Tebak-tebakan, kepleset ya. Lu berarti bukan bulan pertama kan ya? Bukan bro. Oke, sama. Pilihan gue kedokteran pertama, lu apa? Gue mau komputer dulu. Komputer ya, Oke. Ya, gue pilihan pertama kedokteran, kedua baru FKM, terus tiga arsitek, dan nggak tahu kenapa nasib menggiringnya ke arah kesehatan masyarakat ya. Masuk ke sana, gue nggak tahu ada apa aja di situ kan. Ternyata salah satunya ada K3. Ada K3 itu apa juga baru tahu di kampus. Dan pas itu juga karena banyak bisikan kiri kanan aja sih ya. Dibilang searching sendiri juga enggak, cuma sebatas karena senior banyak yang ngebisikin K3 itu bagus, kerjanya gini ya udah kita ambil. Dan ternyata ya moral of the story-nya ya namanya nasib itu nggak tetap aja akan menentukan arah kita akan kemana gitu ya, pasti akan ada tangan yang nggak kelihatan yang akan membantu gitu, bukan membantu ya, menggiring kita. Betul. Kita ya sesuatu yang memang nggak pernah kita tebak sebelumnya. Dan satu sisi ya it's a matter of surviving sih ya, masuk ke sana ambil K3 dan ya apa yang bisa bikin ada di sini sebenarnya nggak serta-merta karena kuliahnya aja gitu kan. Bahkan mungkin kuliahnya aja bisa jadi nggak banyak gitu. Nggak banyak ya, di luar kuliah lah. Iya. Itu banyak di luar kuliah gitu ya. Matter of surviving ada banyak hal. Ada yang ya belajar, salah satunya belajar mata kuliahnya. Cuma gue nggak bisa bilang itu jadi sesuatu yang berkiring banyak di nasib saat ini ya. Tapi lebih banyak ke arah gimana kita di organisasi sih kalau gue pikir ya, bagaimana kita belajar leadership, belajar manajemen juga di situ, belajar interpersonal, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang menurut gue malah banyak bantu bisa jauh survive lebih adaptif gitu, bisa lebih adaptif ke depannya ya. Tapi di satu sisi setelah lulus ya ilmu tadi itu memang membantu ya, tapi pada akhirnya kalau kita mau di jalur yang sama dengan keilmuan kita, tetap pada akhirnya kita harus cari tahu banyak tentang ya sains di baliknya. Belajar terus intinya gitu ya berarti Dit ya. Ya, jadi belajar tetap jalan walaupun kita udah lulus ya. Bahkan kalau pengalaman gue sih justru malah banyak belajarnya setelah lulus. Oke. Setelah di interview nggak ada yang terima baru baru sadar aku kemana aja selama ini 4 tahun. Ya kalau gue nggak tahu ya, lu masih ingat ya gue pernah cerita ini dulu pas gue interview pertama yang di daerah Tangerang. Oh iya tahu. Gue ditanya undang-undang saya tahun 78, gue nggak tahu men. Gila. Jadi gitu ya. Ya mungkin ini kali ya, dulu mesti kita kalau di kurikulum khususnya fokus yang di K3 ini penjurusannya nggak terlalu banyak bahas yang dibutuhin, bukan yang dibutuhin sih, tapi kayak apa nanti yang di kantor perlu sekarang gitu kan. Misalnya kayak
K3 kan ini banget, highly regulated banget kan, baik apapun sektornya gitu nggak sih, kayak regulasi, terus mungkin aturan yang perlu di comply itu apa, segala macem, udah ada dasarnya dari situ gitu operasional. Nah kalau di kuliah kan kita masih kayak ilmu umumnya gitu kan, ada sih undang-undang tapi nggak banyak gitu, jadinya kayak pas masuk kantor, ternyata semuanya sudah dasarnya gitu kan, nggak bisa kita sembarangan berdasarkan apa yang kita tahu atau yang apa yang kita ini, itu harus ada dasar hukumnya gitu. Dan satu hal yang gue rasa kita nggak pelajarin di kuliah itu, atau emang kita yang nggak masuk ya. Iya, kayak kita yang nggak masuk. Ternyata K3 itu bisa kita mau berkarir di mana, belajarnya itu udah harusnya beda dari kuliah. Saat lu misalnya menetapkan di K3 pertambangan atau lu di penerbangan gitu ya, itu dasar ilmu yang kita butuhin belajar itu beda banget. Beda ya. Oil and gas aja beda banget. Beda banget ya. Oke. Yeah. Kalau gue banyak ke arah psikologi gitu kan, karena di sini orangnya banyak. Lu mungkin banyaknya lebih ke arah ya proses safety-nya gitu, bukan proses safety, lebih ke arah safety reliability-nya. Kalau di oil and gas mungkin banyak proses safety-nya. Kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak bisa sekonyong-konyong kita makan semuanya gitu. Nah, akhirnya tetap akan ada spesialisasi gitu. Dan itu gue rasa itu belum kita dapetin dulu sih di kampus. Seingat gue, kalau bukan gue yang nggak masuk ya. Dan itu kan maksudnya banyak ya, kayak apa? Kayaknya dulu kita yang agak masukkan tuh di SMK 3 ya, sistem manajemen K3. Itu kan ada yang dari industri-industri lain tuh sempat dikasih overview kan. Cuman maksudnya kayaknya kan nggak mungkin juga gitu kan di kampus itu dia udah langsung ngebagi-bagi, karena dulu kan pas zaman kita tuh udah jadi jurusan khusus ya. Nah kalau sekarang nih nggak tahu nih, mungkin udah jadi program studi sendiri yang gue dengar mungkin nanti kurikulum ataupun di dalam program studi itu bisa jadi ada lebih khusus lagi tuh. Kayaknya itu lebih bagus ya tadi ya. Kayak ngikutin perkembangan saat ini. Misalnya nanti mau K3 di pertambangan, K3 mau di oil and gas, K3 mau di aviasi penerbangan atau di manufaktur itu bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih spesifik lagi dan lebih jelas jadinya arahnya gitu. Oke. Menurut gue sih, kalau gue bisa ngasih masukan. Iya, sepengalaman kita. Oke, thank you Pak. Nah, terus sekarang berarti tadi kan yang lu cerita di awal domisili sebagian besar di Papua ya tadi kan, operasionalnya Timika sama Tembagapura. Gimana nih COVID di sana nih, udah mau setahun lebih dari lu dulu sebelum COVID, kondisi kerjanya gimana? Ada pengalamannya Pak? Gue pernah karantina udah 2 kali. Wow. Tapi gue alhamdulillah belum nggak tahu ya udah alhamdulillah. Gue negatif sih. Kayaknya sih pernah tapi nggak tahu ya. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Mungkin gue juga gitu kali karena nggak tes. Benar. Jadi kalau kita sini tesnya masif sih ya. Cuma gimana ceritanya? Ya memang kita emang dipaksa untuk hidup beradaptasi. Mungkin bisa jadi COVID itu hoax kali ya. Nggak tahu juga gitu. Bisa jadi. Nggak boleh tayang nanti ya kalau gue ngomong kayak gitu ya. Boleh tapi langsung di-report semua. Ya sih. Nah, di satu sisi emang COVID ini memaksa kita untuk beradaptasi, mau dari sisi manusianya, mau dari sisi perusahaan. Dan apakah perusahaan itu ada yang diuntungkan juga, ada yang juga dengan COVID ini. Dan Freeport ini sebenarnya termasuk yang diuntungkan kalau kita lihat dari laporan keuangannya. Selama pandemi ini tahun 2020 malah kita jadi jauh lebih performa jauh lebih bagus. Nah, menariknya dengan adanya COVID ini, Freeport itu cukup adaptasi cukup menarik juga sih cara-caranya. Ada model yang ini mungkin kayaknya belum ada di tempat lain ya, atau juga di tambang lain, gue juga nggak tahu. Itu sempat ada lockdown selama 3 bulan. Wow. Itu jadi kita benar-benar nggak bisa keluar. Nah, itu cukup ada hazard psikososial juga sih buat kita semua yang ada di sini. Oke. Lockdownnya itu lu nggak boleh maksudnya keluar tuh tapi di mes atau misalnya tempat tinggal di sana, atau lockdown tapi tetap kerja gitu, tapi nggak boleh, ibaratnya nggak boleh cuti atau izin gitu? Tetap kerja, cuma nggak bisa keluar dari site. Jadi emang aneh juga sih, tapi ada kompensasinya sih. Kayak bubble gitu ya, maksudnya kalau olahraga gitu NBA atau basket, misalnya lu rutenya udah ditentuin ya,
mes, naik ini ke site, balik situ. Jadi kayak nggak boleh akses tempat-tempat di luar yang ditentukan gitu mungkin. Lebih tepatnya orang nggak bisa kemana-mana, bukan nggak bisa kemana-mana ya. Orang bebas di dalam site, cuma nggak bisa keluar site sama sekali. Tapi karena gitu, dan itu ada proses untuk pemindahan teman-teman yang high risk. Yang high risk itu tetap dikeluarin, cuma nggak ada yang bisa masuk sama sekali. Itu berjalan cukup lama, 3 bulan. Baru setelah itu balik ke normal lagi. Belum normal sih, maksudnya roster udah ada, cuti udah bisa, orang udah bisa ke timika juga. Saat ini udah kayak gitu kondisi. Kayak kasusnya spike. Iya. Tapi gila juga sih 3 bulan pasti ya itu tadi ya efeknya stres tadi itu pasti lah ya. Kayak menurut gue sih manusia itu atau organisasi ya, manusia berorganisasi itu cenderung tidak takut terhadap sesuatu yang dia tidak pahami kan. Pada akhirnya itu review. Saat kita sudah beradaptasi dengan COVID ini, walaupun angkanya jauh lebih tinggi ya saat ini ya, tapi justru malah kita mungkin dibilang meremehkan juga enggak ya, tapi kita tahu cara menghandle ya. Betul. Gitu. Kayak seolah-olah tuh kayak udah tahu nih kemarin pengalamannya kayak gini, kita jadi harus preventifnya ngapain gitu lah ya. Tapi rencananya kita mau vaksinasi kok di bulan April atau Mei ini. Mantap. Oke. Itu full ini ya, maksudnya semua pegawai di sana dapat vaksin ya, dari mungkin level sampai mungkin cleaningnya mungkin, atau yang bagian OB segala macam juga dapat ya? Dapat sih. Alhamdulillah kita nggak mendiskriminasi seorang. Bagus. Mungkin teman-teman yang lain kalau coba masuk Freeport itu sangat tidak diskriminasi ya. Kita lagi woman empowerment nih sekarang. Pada tahap woman empowerment. Jadi gue sendiri satu tim itu berempat gue sekarang. 3 cewek bro, jadi gue cowok sendiri satu tim. Wow. Tapi berarti udah bagus, maksudnya udah mulai kasarannya menyamakan gitulah, nggak beda-bedakan dari segi gender yang lain. Kayak sih masih ada satu yang bisa diskriminasi sama orang lokal. Loh, orang lokal banyak banget bro. Oh, banyak orang lokal. Oke. Banyak banget. Kita tuh secara statistik 65% orang lokal. Oke. Gue kira masih udah di sana, di timur, tanah airnya orang sana. Orang sananya dikit. Enggak ya, berarti banyak. Bagus berarti. Gue tuh berlima itu awalnya satu cowok orang lokal. Tapi dia dipindahin ke section lain. Jadi awalnya kita berlima. Oke. Nah, berarti tuh kalau tadi kan lu bercerita udah lockdown 3 bulan, terus sekarang sih udah mulai normal lagi, udah mulai roster segala macam. Nah, biasanya waktu kemarin lockdown itu atau kayak sekarang ini, walaupun udah boleh ada roster izin atau cuti, ngapain aja Pak biasanya kalau pulang kantor? Udah boleh kayak olahraga lagi kah? Atau misalnya ada kesibukan yang lain itu kalau di luar kantor Pak? Sebenarnya dulu tuh di Freeport ini cukup variatif ya kalau kita mau olahraga ya. Tenis ada, basket ada, bola ada ya. Olahraga main bola juga ada, banyak olahraga. Cuma saat ini kan emang tutup semua ya. Sebenarnya kita punya bioskop di sini, ada bioskop, ada karaoke juga, ada ruang band, banyak. Itu film daerah apa film nasional Pak? Film box office. Oh, box office. Sorry ini kayaknya gue terlalu meng-underestimate nggak ya? Filmnya pasti bagus. Gue tinggal di sebelah mall ini, jangan salah. Mantap. Cuma mall lokal jadi ya. Iya. Ya itu sih. Jadi memang orang-orang punya metode coping yang berbeda-beda ya. Oke. Ada yang masih nongkrong juga masih banyak sih, nongkrong di base camp rumah masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalau kayak gue sendiri yang kadang-kadang lebih suka nyendiri, ya paling baca buku sih ya, Wah ini bagus-bagusnya dulu gue. Wih. Sebelum negatifnya. Ya 90%-nya main game sih. Nah, berarti kalau untuk COVID ini tadi kan lu juga bilang udah sempat lockdown 3 bulan, terus lu udah berkeluarga juga kan ya. Nah, ini mungkin kaitan ke sana tuh gimana tuh waktu pas awal-awal hubungan misalnya sama istri gitu, kontak-kontakan. Kan berarti hitungannya lumayan lama tuh 3 bulan gitu. Misalnya keluarga was-was atau enggak gitu-gitu di sana gimana?
sebenarnya dulu pas gue masuk pertama kali sebagai MT ya, manajemen training di sini. Itu pun sebenarnya gue nggak bisa balik 6 bulan. Jadi sebenarnya gue pernah ngerasain yang lebih parah. Lebih parah, oke. Tapi di satu sisi yang kemarin bikin agak pikiran itu adalah karena ketidakpastian sih. Itu kita cenderung takut sesuatu yang kita nggak tahu kan. Dan saat itu memang udah COVID baru muncul, kita nggak tahu kapan bisa cuti, jadi memang stres parah sih. Ya, jujur waktu itu model copingnya pun ya gue juga nggak ada metode khusus ya untuk adaptasi pada tahapan awal itu. Cuma untuk mengatasinya kalau untuk sekarang sih ya udah better lah ya, karena udah ada kepastian. Awalnya sempat 3 bulan sebulan tuh pet, 3 bulan sebulan, terus sekarang udah jadi 93 minggu gitu kalau untuk waktu 93 minggu. Tapi kalau dari keluarga gue sendiri ya itu sih masa ketidakpastian aja. Cuma kalau misalnya udah ada kepastian sih ya mereka fine aja. Toh ini lifestyle yang menurut gue udah enjoy ya, jadi udah enjoy gitu. Karena satu sisi bisa senang ketemu keluarga, satu sisi kan kita pengen sendiri juga. Dan kebetulan orang tipe kayak gue senang sih kalau misalnya ada waktu untuk emang sendirian. Berarti istri misalnya full support ya, maksudnya emang dari awal nih, bahkan sebelum COVID emang udah support gitu, kerjaan lo kayak gini, risikonya kayak gini, terus juga tadi suka dukanya itu juga udah tahu lah ya, udah siap menerima gitu intinya lah ya. Iya, jadi ya law of diminishing returns sih kalau menurut gue ya. Iya. Semakin lo mengkonsumsi sesuatu, semakin berkurang kepuasan lo. Puasan, asik. Konsumsi apa nih? Iya. Jarang-jarang aja. Jarang-jarang aja. Oke. Biar tetap spesial gitu kan. Oke, nah terus kalau dari balik ke kerjaan lagi, kan biasanya safety ya atau apa namanya K3 lah kalau orang umumnya gitu, yang COVID ini tuh biasanya paling repot gitu. Kayak misalnya gue di kantor juga kerja sama unit lain juga sih memang buat handle COVID ini, karena kan tadi di awal ini baru, terus juga mungkin banyak kasus. Sama kalau gue kan karena di kantor pusat, jadi kan Jakarta epicentrum waktu itu ya, udah merah sampai sekarang kan juga masih parah gitu kan. Nah kalau lu di sana tuh gimana ya, tadi kebijakan lockdown 3 bulan itu tuh yang ngambil dari direktur safety-nya, maksudnya pimpinan safety-nya, atau setelah bernegosiasi dengan unit lain atau gimana? Lu yang di sana tuh yang handle COVID, apakah dari lu atau ada yang lain gitu maksudnya untuk kondisi di sana? Kalau COVID sendiri, treatmentnya kalau di Freeport ini menurut gue udah bukan health and safety issue lagi sih. Ini lebih ke bisnis issue jatuh. Jadi memang yang ngurusin udah sampai ke tahap board of directors gitu kan. Ya, bagaimana kestabilan operasi kita itu sebenarnya fokusnya gue yakin fokusnya lebih ke arah banyak ke arah sana. Bukan berarti nggak peduli sama orangnya, cuma impact ini besar sekali gitu, sampai ke partner kita juga bermasalah, ekspor kita juga jadi bermasalah gitu kan. Dan dari pemerintah pun punya requirement yang ada yang membutuhkan kita, ada yang membutuhkan juga. Dan waktu lockdown itu sebenarnya udah kerjasama sama pemerintah juga sih ya. Kita bekerja sama dengan pemerintah karena itu emang statementnya datang dari pemerintah, dari Satgas COVID-nya kan. Dan kita sebagai perusahaan yang ada di bawah naungannya, kita harus berjalan sinergis kan, apa yang diminta pemerintah ya gitu. Yang bikin lockdown waktu itu bukan Freeport sebenarnya, tapi lebih banyak karena ada instruksi dari pemerintahnya. Karena Freeport sendiri, kalau di Papua ini, bicara Papua, Freeport ini perannya besar sekali ya, yang membantu Papua untuk independen gitu ya. Oke. Berarti memang karena ini juga isu global ya, mungkin gak cuma nasional, memang harus yang turun tangan tuh sampai ya direksi langsung tadi gitu ya. Kalau lu biasanya berarti kesehariannya itu safety yang di sana yang lu tanganin sekarang ini kan anggaplah COVID udah ada yang handle nih atau memang isu bersama. Nah itu kalau yang lu urusin sekarang itu safety yang lebih ke arah mana berarti Pak? Kalau dari gue sendiri, jadi Freeport ini memang punya metode yang cukup unik dalam tata kelola safety atau ketiganya gitu ya. Jadi kita tuh sistemnya desentralisasi. Jadi kayak negara gitu ya? Iya, betul, ada otonomi daerah. Iya. Dan di otonomi daerah ini kalau kita bicara proses tambang, ada proses penambangan, proses pengolahan, proses pengapalan juga gitu ya. Nah, kalau gue sendiri
kebetulan di saya untuk di proses pemrosesan di subunit pemrosesan. Jadi untuk safety sendiri K3-nya tata kelolanya gue hanya sebatas di bagian business unit processing aja. Oke. Makronya sih gitu ya. Kalau untuk detail day to day-nya peran gue sendiri sebagai analis ya, sebagai analis. Apakah ke lapangan ya, ke lapangan juga. Cuma peran terbesar gue adalah gimana caranya supaya kita bisa memiliki proses pengelolaan risiko yang memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan data yang ada gitu. Dan dari data yang ada itu bagaimana jadi suatu program kerja, dan program kerja itu bisa menghasilkan imbal balik yang memang sesuai dengan apa yang kita investasikan. Oke, baik tadi lebih spesifik ya, maksudnya tadi tiap divisi atau proses itu tadi punya memang untuk safety-nya sendiri gitu ya. Tadi desentralisasi itu ya berarti ya. Unik juga berarti ya kalau di sana ya. Iya, apalagi dengan kalau area bisnis yang emang besar sih ya, besar ya, cuma kan emang terpusat biasanya kan tambangnya jarang sih pakai model kayak desentralisasi kayak gini, tapi ya menarik, jadi belajarnya cukup spesifik ya. Oke. Nah, ini kan tadi lu cerita udah 6 tahun nih, lama banget berarti Pak. Maksudnya lumayan lah gitu kan, udah 6 tahun lu ngalamin naik turunnya mungkin suka dukanya dari awal. Nah, kira-kira yang bikin lu masih bertahan sampai sekarang tuh apa? Maksudnya lu punya motivasi khusus kah yang lu tanemin, oh gue masih bertahan nih sampai sekarang di perusahaan gue, apa karena emang budaya di sana enak atau gimana, rekan kerjanya bagus, atau mungkin benefitnya oke gitu kan, yang kira-kira bikin lu sampai sekarang masih bertahan gitu? Yang bikin gue masih bertahan di sini yang pertama karena belum ada yang nawarin lagi. Nawarin lagi? Gak lah. Karena gajinya masih gede, kalau ada yang nawarin lebih, gue cabut. Kita karena butuh. Kita butuh, oke. Satu sisi gue bersyukur sih, gue sempat masuk, gue diberi kesempatan buat masuk perusahaan yang kita bisa venture bareng-bareng ya. Okay. Karena kalau bicara safety, keselamatan gitu, Freeport, apakah menjadi nomor satu? Ya, menurut gue enggak juga sih ya, karena emang kita mencatatkan tahun lalu aja kita mencatatkan ada fatality yang lebih dari satu. Itu kan keuntungan naik Pak. Nah, jangan ngomong gitu lah. Bisnis sama penting kan cuan Pak. Bisnis cuan. Konotasinya aja. Jelek banget konotasi. Enggak, bercanda. Ya. Kalau misalnya gue mau ngomong jelek, bukan di tempat gue. Gitu. Iya. Jadi suka dukanya tadi gue bikin gue bertahan ya. Ya selain karena butuh ya mau nggak mau ya pasti ada. Freeport ini memberikan gue kesempatan untuk mengeksplor ya. Jadi ibaratnya kalau lu sebagai researcher, hal yang paling lu senengin adalah ketika dananya nggak terbatas, ya nggak sih? Oh gila ya. Lu punya dana yang nggak terbatas, lu punya otorisasi yang besar, lu bisa intervensi kemana aja. Menurut gue Freeport ini dan divisi gue memberikan gue kesempatan itu gitu. Gue dikasih resource apa yang gue butuh, gue dikasih untuk gue menganalisa, membuat suatu program atau bahkan melakukan research juga. Dan itu gue dibebaskan sama beberapa pure dibebaskan gitu. Dan asal selama ini sih sejauh ini stakeholder puas ya dengan apa yang udah kita sajikan. Itu sih gue bertahan sini karena salah satunya itu karena otorisasi yang cukup tinggi ya. Dan menurut gue berada di organisasi yang borderless gitu. Dimana gue bisa ngobrol sama director bebas, gue mau ngobrol sama atasan gue juga nyantai gitu kan. Dan kiri kanan gue juga, gue nggak mesti jadi atasan seseorang untuk menyuruh mereka melakukan sesuatu gitu. Itu sih yang bikin gue menarik. Kalau alasan manusiawinya ya gue punya cita-cita pengen di moge sih gitu. Jadi gue belum cabut gitu. Amin. Semoga nggak perlu lama-lama udah terrealisasi ya. Tapi berarti menarik juga di sana ya. Kalau dari segi apa tadi juga gue nangkepnya mungkin budaya kerjanya juga lumayan bagus di sana ya, kayak teamworknya juga enak gitu karena bisa tadi berkembang juga, terus juga mungkin tadi didukung juga dari manajemen itu kan. Kalau body safety kayaknya kan penting banget itu kan, dukungan dari manajemen gitu kan. Terus juga mungkin rekan kerja berarti nggak banyak yang bangsat lah ya, nggak banyak yang kayak apa namanya nginjek gitu buat naik atau kayak gimana gitu kan, yang masih kalau di tempat-tempat lain yang mungkin masih banyak kita inilah gitu yang kayak budaya-budaya yang jelek-jelek gitu. Itulah. Makanya gue bilang kita bertransformasi bersama karena gue pertama kali join gak kayak gitu. Oke. Dan saat gue dulu nggak gitu.
ya sih kita mature bareng-bareng gitu, mungkin gue ada semacam merasa ada terikat juga gitu ya, karena gue ngerasa kita di sini jatuhnya gue dan organisasi gue pelan-pelan saling menuju ke arah yang lebih baik. Tapi ini gue nggak mengeneralisir satu Freeport sih ya. Ini ya spesifik ke divisi gue, karena gue lihat kiri kanan sebenarnya masih ada yang gitu. Dengan proses desentralisasi tadi kultur akan berbeda juga dan silo tetap ada. Tapi lu berarti bisa dibilang saksi sejarah ya Pak? Maksudnya kayak lu nih yang sama teman-teman yang lain nih, yang dulu lu masuk nggak kayak gini budayanya, sekarang pelan-pelan jadi lebih bagus gitu. Maksudnya lu mengalami itu sendiri gitu dari yang dulu lu masuk sampai sekarang. Iya, jadi kalau lu mungkin sempat searching atau mungkin sempat dengar cerita orang lama ya, kalau dengar Freeport itu pasti dengarnya itu pasti demo, gitu kan? Iya. Konflik sempat ya dengar. Iya. Gitu kan. Jadi emang di tahun 2017 itu ada massive organization apa ya, bisnis lah ya. Jadi kita kayak semacam changing our business gitu. Oke. Yang dulu cenderung mengerjakan semuanya sendirian gitu ya. Sekarang ini udah mulai banyak kontraktor. Dan terus dengan itu menurut gue itu satu ya proses regenerasi juga jadinya gitu. 2017 itu banyak catatan ya. Oke. Tapi dari segi efeknya sekarang yang lu rasain dari segi bisnis keseluruhan lah, maksudnya tadi selain udah kerja bagus, tadi juga profit nambah juga lah ya, maksudnya jadi lebih maju juga yang setelah lu rasain ada transformasi itu ya. Ya, di satu sisi emang kita lagi ramp up ya, di satu sisi kita emang lagi ramp up, di satu sisi emang kita karena budaya kerja yang udah mulai agak berubah ya, adanya peremajaan juga. Oke. Terus ini Pak, kalau misalnya lo nggak kerja di tambang gitu atau jalan nggak bawa lo ke sini, kira-kira lo akan berakhir di mana saat ini kah? Lo ada bayangan nggak? Atau mungkin ada passion lo yang lain juga sebenarnya nih, tapi ya karena kondisi dan lain hal belum tersampaikan gitu, belum kesampaian gitu. Jadi gue 2014 tuh udah ditolak sama LNPS berulang kali ya. Bahkan di tempat yang lu mau gitu kan, yang lu tempat lu kerja aku ditolak gitu kan ya. Gue gak sebut merek lah gitu ya. Bapak gue di sana, gue tuh ditolak gitu kan. Iya. Ya, terus Pertamina juga udah nolak berulang kali gitu kan. Terus kalau menurut gue ya, kalau misalnya gue gak kerja di tambang ini, gue juga gak tahu sebenarnya gue bakal gimana. Karena pada realistisnya gue bisa berpikir, salah satu keuntungan kerja di tambang itu adalah gue memiliki waktu sendiri yang banyak. Yang akhirnya gue bisa menggunakan itu untuk berfilosofi juga ya. Sebenarnya hidup mencari apa sih? Mantap. Udah mau 30 makin bijak ya. Tapi itu bener ya, itu privilege yang gue gak dapetin dulu saat gue di tempat yang lain ya. Tempat yang lain, mungkin kalau teman-teman yang di Jakarta pasti sempat ngerasain di mana hidup itu kayak cepet banget, gitu. Gila, kan? Cepet, parah sih. Banget gitu kan, lu lihat kiri kanan lu anjir udah begini, kiri kanan lu udah kayak gini. Padahal waktu itu sama ya, 3 tahun, 4 tahun, tapi kayaknya yang dirasain beda gitu ya. Iya, dan salah satu yang gue bersyukur gue sempat ada di tambang ini, gue punya banyak waktu sendiri, dan kiri kanan pun kita slow and steady gitu ya, karena emang kalau bicara tambang ya nggak banyak yang bisa kita inovasikan gitu. Bukan berarti itu hal yang jelek juga sih ya. Iya. Tapi dari sisi gue jadi ada waktu buat berpikir apa sih sebenarnya hobi gue tuh sebenarnya apa sih mau gue cari gitu, apa sih sebenarnya bikin gue senang, apa yang bikin orang kiri kanan gue senang, apa yang bisa menghasilkan sesuatu yang menghasilkan gitu. Pada akhirnya kalau misalnya gue nggak ada di tambang, gue jadi kepikiran emang passion gue tuh sebenarnya salah satunya tuh adalah masak. Oke. Mirip kita Pak. Gue lumayan senang juga sih. Iya, dan dengan gue kerja di tambang ini gue bisa mengeksplor juga gitu, karena kadang-kadang kita weekend masak kita, pulang cuti juga istri kerja gue yang masakin gitu kan. Dan, komennya gimana? Bagus ya, mau dimakan makanannya ya, nggak dibuang ya, alhamdulillah. Jadi emang menurut gue itu sesuatu yang akhirnya gue bisa berpikir, punya waktu untuk nge-rap dan berpikir apa sih sebenarnya yang gue cari, dan gue jadi juga bisa menentukan tujuan hidup jadi jauh lebih
jelas gitu kan. Karena kalau entah kenapa dulu gue ngerasa gue di Jakarta, gue ngerasa tujuan hidup gue tuh ngeblur. Kenapa? Karena gue kayak seolah-olah jadi kayak balapan gitu kan. Iya. Kayak balapan. Semuanya kayak ya Jakarta serba nggak tahu cepet atau gimana, lu nggak bisa nikmatin gitu lah ya jadinya. Bisa merenung. Oke. Pak. Nah terakhir nih Pak, kira-kira pesan-pesan nih buat mungkin adik-adik kita, anak-anak muda. Sekarang kan kondisinya serba sulit gini kan ya, lagi pandemi, apalagi juga yang baru-baru lulus misalnya mau nyari kerja, malah perusahaan-perusahaan malah banyak yang layoff karyawannya. Nah kira-kira ada pesan-pesan gak nih dari lo mungkin yang mungkin sudah tadi berkecimpung lumayan lama, khususnya di tambang, secara umum aja nih kira-kira yang muda-muda ini yang mau nyari kerja nih dia harus gimana ya saat ini? Terus juga kalau misalnya belum ada kesempatannya, skill-skill apa nih yang kira-kira dia bisa prepare sekarang, jadi begitu waktunya dapet atau momennya dapet, dia bisa langsung gas gitu. Kalau menurut gue ya, kalau kita coba berkaca ya, kita berkaca 10 tahun yang lalu ya, kita mungkin gak sih mikirin kayak ginian gitu? Gak mikirin sih. Tapi tuh karena nggak ada pandemi, maksudnya kayak ya udah lu lulus kan terus nge-apply nyari kerja kemana-mana gitu kan, ada yang keterima gitu kan ya, maksudnya ya kondisinya anggaplah normal gitu kan. Sekarang ini kan agak unik nih. Dan satu lagi sih menurut gue karena faktor informasi yang sekarang tuh emang diputarnya lebih cepat gitu ya. Gua sama lu bisa mendapatkan informasi yang sama di tempat yang jauh bedanya ratusan kilo gitu kan. Gue rasa itu juga pasti lagi kejadian sama teman-teman yang sekarang lagi kuliah. Pasti lihat kiri kanan, jadi jatuhnya dapat cepat, lihat kiri kanan, lihat YouTuber cepet kaya. Cepet kaya, gitu. Iya. Ngapain gue kuliah gitu kan? Itu sih. Kalau pesan gue buat teman-teman ya, saatnya itu jangan terjebak ke satu. Ada istilahnya, ini kalau nggak salah sempat dibilang juga sama Nadiem Makarim ya, kalau nggak salah. Yang dia bilang nggak semua orang harus jadi CEO. Bukan bisa ya, tapi harus. Gak semua orang harus jadi CEO. Jadi orang bisa jadi CEO, tapi gak semua orang harus jadi CEO. Dalam arti, gue mencoba mengartikan setiap orang tuh emang udah ada perannya masing-masing. Bukan berarti lebih kaya itu lebih baik, bukan berarti orang yang lebih miskin itu lebih buruk. Iya, atau betul, lebih baik. Betul. Jadi emang hidup ini sangat relatif. Gitu. Iya. Balik ke orangnya lagi ya. Iya sih, kalau semuanya jadi CEO, siapa yang jadi bawahan gitu kan, maksudnya nggak ada yang diperintah, maksudnya nggak ada yang ngerjain sehari-hari, ininya ada perannya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi menurut gue dengan adanya era informasi yang semakin cepat dan dunia yang makin kompetitif, apalagi dengan adanya COVID ini semakin kompetitif ya itu sih menurut gue ya, teman-teman yang masih muda nih, menurut gue masih punya waktu, explore aja di sendiri dulu. Coba lihat di dalam diri mereka sendiri gitu kan, di dalam diri lu sendiri sebenarnya potensi apa yang gue punya, potensi keluarga gue seperti apa, dan kerabat gue punya apa gitu kan, yang bisa memang ngebantu sebenarnya peran itu untuk bermanfaatnya untuk akan seperti apa sih nanti ke depannya. Karena menurut gue akan lebih baik kalau kita mencari bermanfaat sih, itu akan membantu kita untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas dan melangkah lebih yakin. Metodenya kalau menurut gue sih pertama pasti invest ke diri sendiri. Yang paling penting orang sering lupa gitu ya dengan model invest ke diri sendiri. Invest diri sendiri. Dan caranya banyak sebenarnya, ada olahraga, ada ya baca buku, ada kursus atau misalnya sertifikasi lah, atau kalau kita masuk ada emosi di industri pasti sertifikasi wajib lah ya itu sih menurut gue yang pertama investasi, karena pada akhirnya nasib itu ya baik lagi ya, macam kita berdua nasib nggak tahu mau kemana gitu. Iya. Nggak blur banget gitu kan, kayak nggak ada jaminan kita nilai jelek itu nggak akan sukses. Betul. Misalnya nggak ada jaminan nilai bagus itu sukses. Dan nilai jelek ya zaman dulu itu IP gedenya IP gedenya nggak dapat lagi kecil ya gitu. Iya. Cuman ya itu nggak 100% rumusnya kayak gitu ya. Betul. Ya itu nasib itu kita nggak tahu nasib itu akan kemana. Dan keberuntungan tuh ada teorinya juga. Beberapa yang gue baca itu selalu nge-state keberuntungan itu adalah gabungan dari kesempatan sama persiapan gitu kan.
kesempatan dan persiapan. Nah, bagian untuk kita menginvestasi diri kita sendiri itu adalah bagian dari kita melakukan persiapan ya kan. Oke, betul. Dan kesempatannya ini sendiri macam-macam yang bisa kita bisa mengeksplor kesempatan kita macam-macam. Ada yang kesempatan datang dari keluarga, kesempatan datang dari teman, kesempatan datang dari forum, kesempatan datang dari informasi, beda-beda gitu kan. Jadi memang bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan bagaimana kita mengekspos diri kita ke titik yang tepat gitu atau ke lokasi yang tepat, ya itu nasib akan bawa kita kemana gitu. Kalau gue boleh sharing, gue itu dulu pas lagi di Angkasa Pura Logistik, itu gue pas lagi gue kerja di sana, entah kenapa gue dapet informasi untuk training sistem manajemen keselamatan pertambangan. Jadi gue masih kerja di Upload gitu kan. Mungkin ada yang klien atau gimana masuk lewat situ lah ya, jadi bisa belajar di situ. Iya, entah kenapa gue dapet informasi itu dan entah kenapa waktu itu gue ambil sertifikasi. Gue ambil sertifikasi. Itu undang-undangnya baru keluar dan gue ambil sertifikasinya, gue belajar. Dan gak lama di situ gue dihubungin, gue dapet lowongan Freeport, gue apply, dan itu 1 poin plus yang manajer gue saat ini lihat gue gitu, karena gue fresh graduate tapi gue udah paham banget soal sistem manajemen keselamatan pertambangan, dan kebetulan orang-orang Freeport gak ada yang ngerti itu karena emang undang-undangnya baru keluar. Oke, gila. Jadi ya itu satu sisi nasib, satu sisi ya bagaimana bagaimana kita nge-treat informasinya ya, dapat informasi apakah ini bisa berguna gitu, satu bagian gue menginvest dan satu bagian gue mengekspos juga gitu kan, ekspos diri gue ke emang industri yang mau gue masukin. Paling ya sama ini sih satu lagi ya, dengan era informasi yang semakin masif kayak sekarang, anxiety itu akan semakin tinggi gitu. Iya, betul. Sekarang jadi, lagi mulai nih. Pada akhirnya cobalah bersikap untuk bodo amat ya, bodo amat. Karena ada bukunya juga tadi tuh, bukunya yang bodo amat gitu kan. Ada bukunya tapi gue belum baca, katanya bagus. Iya. Ya, satu sisi bodo amat itu emang baik ya, baik untuk kesehatan mental juga. Iya. Dan itu adalah proses kita memahami bahwa dunia ini memang relatif. Baik itu definisinya sangat luas. Baik yang menurut lo belum tentu baik, belum tentu baik. Jadi buat apa kita perdebatkan? Mungkin sorry Pak, kalau gue sih dengernya bukan baik, benar kali ya. Benar apa baik ya? Yang relatif benar, itu. Baik, semuanya relatif. Kayaknya kalau nolong orang itu kayaknya semua sepakat baik gitu ya nggak sih, kalau nolong orang? Tergantung bro, kalau misalnya nolong koruptor gimana lo? Oh iya lah. Yang ditolong siapa ya, betul. Iya. Iya, lu nolong temen lu pinjemin kosan sama temen lu dipakai buat yang aneh-aneh gitu. Iya. Gak pernah kejadian dulu kan, jadi jangan diulang. Jangan disebut di sini nanti. Oh iya sorry. Diciduk nanti. Oke. Ya, boleh gitu sih. Nah, ya itu circle of concern kita terus berkecil. Oke. Berbesar circle of influence. Tadi berarti itu kuncinya ya Pak ya, kesempatan sama apa tadi keberuntungan itu persiapan sama ada kesempatan ya, atau gua kebalik? Betul ya? Iya kan. Jadi lu kalau belum ada kesempatan itu lu siapin diri dulu. Nah begitu once ada kesempatan itu masuk, datang dan memang lu udah siap, jadi lu bisa match gitu ya. Jadi beruntung dalam misalnya lu bisa dapet itu gitu ya. Itu teori itu gue pertama kali denger itu saat kita masuk batch. Kita lagi di ballroom. Itu dulu ada yang bilang ya. Narasumber gitu ya. Kalau nggak salah Renat Kasal itu yang bilang, dan pas gue lulus, gue mulai rajin baca buku tuh emang ada di dia terus ada di Outliers yang iya. Gue juga baca tuh yang driver atau passenger itu kan keren gak sih itu yang gitu? Yeah, self driving itu. Self driving ya, driver atau passenger ya gila. Gue harus berterima kasih sama teman lu si Bejo tuh yang ngajarin gue baca sampai sekarang jadi rajin baca. Rajin. Tapi Bejonya sekarang jarang baca kayaknya. Nggak tahu juga. Ya, mungkin. Dia masih bahagia kayak. Bahagia dan baru. Oke. Oke Pak, segitu aja nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you banget sebelumnya ya. Udah nyempetin waktu. Di sana udah jam berapa nih? Udah mau jam 7 ya. Kan beda 2 jam kita ya. Malam. Sudah mau 7:30. Iya, 7:30. Aman. Oke.
thank you banget sekali lagi. Semoga juga lu di sana sukses terus, bisa sehat-sehat juga di sana. Pokoknya bahagia selalu apapun masalahnya. Gue juga sorry kalau misalnya ada yang salah-salah. Pokoknya nanti semoga kalau ada waktu nanti kita mungkin bisa ini lagi ya, yang secara langsung kita biasalah ketemu lagi kalau mungkin nanti situasi sudah mengizinkan. Oke, thank you Pak, sukses ya. Yoi bro. Yo, Assalamualaikum. Salam buat Hana sama kecil. Siap, salam juga buat Nisa semuanya keluarga. Yoi. Oke, thank you Pak.